Salam sejahtera untuk semua basudara. Hari ini kotong bakatu mulai di renungan firman Tuhan. Beta percaya bahwa semua ada dalam keadaan baik dan tentu yang pasti Tuhan Yesus jaga kotong semua, lindungi kotong semua. Bapa Mama yang Tuhan Yesus kasihi, Beta Pendeta Olvi Magang Mui dari Gemit Kota Kupang mau ajak kotong semua untuk berteduh diri, dengar firman supaya bisa kasih segar kotong pung hati dan kotong pung pikiran. Kotong dengar firman Tuhan di ajaran wasiat kekal, mari kasih segar hati dalam versi bahasa Kupang. Nah, sebelum kotong semua dengar firman, mari kotong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ketika kotong memulai hari yang baru, kotong ingin mencari kehadirat-Mu. Karena itu kotong datang untuk Tuhan berkati kotong semua lewat firman yang akan kotong baca dan kotong renungkan. Kotong siap mendengar Tuhan berfirman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kotong berdoa. Amin. Papa, Mama, dan semua kakak adik, ini hari renungan pun judul, Tuhan tuntun kotong semua dengan nasihat-nasihat. Bacaan ini diambil dari Mazmur 73. Dan nats untuk kotong renungan ini hari dari Mazmur 73 ayat yang ke-24. Dia pun bunyi begini. Engkau menuntun aku dengan nasihat-Mu, hingga akhirnya Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Sahabat YKB yang Tuhan Yesus kasihi, Beta ada pun satu cerita. Ada satu anak perempuan, Putri, dia pun nama. Dia pun hidup penuh dengan pergumulan. Putri selalu terpuruk. Dia kerja setiap hari rasa sama kayak monoton. Dan dia pun hayalan untuk bisa jadi orang besar sama kayak terlalu jauh. Dan dia sudah bisa gapai. Semua yang dia menghayal itu, dia sudah bisa gapai. Dia juga rasa kalau di pun kawan-kawan yang dekat dong, semakin jauh dari dia. Dong selalu menghindar dia kalau ketemu dia. Dia tersesat di tengah-tengah keramaian. Dan dia rasa kalau dia pun hidup nih, hilang arah dan hilang tujuan. Pokoknya, dia pun hidup susun ada guna lain. Kok semua orang sejauh dari dia. Nah, Bapak Mama sekalian, apa yang Putri alami ini bisa juga terjadi dengan orang lain. Kalau orang son punya prinsip hidup, maka dia bisa alami yang namanya disorientasi mental dan spiritual. Itu sama kayak orang yang bingung-bingung, tahu tuh? Kalau orang bingung-bingung tuh son jelas. Dia son fokus. Dia son tahu apa yang dia buat. Dia buat sesuatu tuh son pernah ada arah dan tujuan. Dia juga menganggap bahwa dia lawan bicara dengan maksud yang lain, bahasa yang lain, karena dia gagal fokus. Jadi dia son pusing. Dia omong lain, orang tanggapi lain. Orang omong lain, dia tanggapi lain. Mazmur 73 menggambarkan perjalanan iman seseorang yang dipenuhi dengan keraguan dan pertanyaan. Pemazmur merasa iri melihat kemakmuran orang fasik. Sementara ia sendiri juga harus berhadapan dengan berbagai kesulitan-kesulitan yang ada. Namun di tengah pergumulan-pergumulan, ia sadar akan ada satu kebenaran penting. Dia meyakini bahwa Allah selalu menyertai
dan membimbing umatnya. Sama kayak yang diungkapkan dalam ayat 24 tadi, bahwa Allah menuntun kotong semua dengan nasihat-nasihatnya melalui firman-Nya. Dan Roh Kudus dan orang-orang yang dikasihinya, Allah ada bersama dengannya. Allah son pernah kasih biar kotong berjalan sendiri dalam kegelapan, melainkan Allah menunjukkan jalan yang benar dan menuntun kotong menuju kepada kemuliaan-Nya. Itu hebatnya Allah yang kotong sembah. Kalau sekarang kotong alami disorientasi mental dan spiritual, nah jangan jalani hal itu sendiri. Datang ke pendeta, baomong dengan pendeta, atau baomong dengan orang yang bisa kotong percaya, yang bisa kotong jadikan dia sebagai sahabat bagi kotong, untuk kotong bisa berdiskusi, kotong bisa konsultasi. Dan jangan lupa, kotong harus cari kehendak Allah dalam kotong pun setiap langkah kehidupan. Dan kotong percaya kalau Allah itu, dia akan membimbing kotong di jalan yang benar, sehingga kotong semua bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kotong hidup. Tuhan Yesus terus memberkati kotong semua dengan firman-Nya yang indah. Amin. Ingat, cari kehendak Allah dalam setiap langkah hidup dan percaya pada bimbingan-Nya untuk bisa mencapai tujuan hidup yang diberkati. Mari kotong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang menyegarkan hidup kami. Biarkanlah firman ini terus menggema dalam kotong pun hidup, supaya setiap langkah hidup yang kotong jalani senantiasa mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Papa, Mama, Kakak, Adik, semua yang beta kasihi, kotong sudah dengar ini firman Tuhan. Beta minta terima kasih. Mari kotong hidup baik, supaya kotong jalani kotong hidup seturut dengan firman ini. Beta minta tolong, setelah kotong dengar firman, kotong like, kotong subscribe, dan bagi semua saudara, dan juga bagi ke grup-grup keluarga. Karena dengan begitu, kotong semua bisa ambil bagian dalam pelayanan pekabaran Injil sama-sama dengan YKB. Tuhan Yesus memberkati kotong semua. Salam.